Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ij'al lana imaman wa rahmatan wa rahmatan. Allahumma dzakirna min syai'in wa 'allimna min syai'in. Alhamdulillah, sudah kita bahas muqaddimah daripada surat Al-Alaq. Para ulama mengatakan salah satu bentuk tadabbur kita dengan surat Al-Alaq adalah kita merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, khususnya bangsa Arab sebelum turun Al-Alaq, ya. Atau bahkan secara umum sebelum turun Al-Quran. Intinya kehidupan zero atau kosong daripada kehidupan peradaban. Dan peradaban apapun bentuknya, jika tidak membuat manusia beriman kepada pencipta kehidupan, maka sudah pasti hanya menjadi peradaban yang semu. Kelihatannya aja maju, tapi di dalamnya kopong. Kalau disebut Amerika misalnya negara berperadaban. Apa? Karena kaya. Tapi kayanya kan orang-orang tertentu. Karena kapitalis sistem hidupnya, yang kaya silahkan kaya, yang miskin salam sendiri. Dan itu tidak mungkin ada dalam Islam. Bahkan dalam Islam tidak boleh ada kemiskinan. Antum baca surat An-Najm, dialah Allah yang memberi kekayaan kepada manusia dan mencukupinya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Jadi bukan aghna wa afqar. Dialah yang membuat orang kaya dan miskin. Atau wa annahu huwa aghna wa askan, tapi wa aqna. Aqna itu dari kata kunya, pakai of ya, bukan kaf. Kunya itu apa? Ya semiskin-miskinnya orang, tapi masih punya properti. Ya. Masih ada rumahnya, masih ada ininya. Ya. Ammas safinatu fakanat limasakin. Ya. Di Al-Kahfi ya. Kapal ini punya orang miskin. Dan orang miskin kok punya kapal. Iya, maksudnya masih punya sarana untuk dia mencari nafkah. Tapi nggak kaya-kaya banget. Ya. Buat makan ada. Ya. Buat sekolah anaknya ada. Ya. Buat haji insya Allah ada juga. Ya.
akna. Tapi kan Al-Quran menyebut ada istilah fuqara masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tanya akna, ada kemiskinan. Para sahabat disebut miskin juga. Lil fuqara'il muhajirin. Iya, kalau ada kehidupan masa miskin masih pada fuqara, itu bukan maunya Allah, tapi itu biasanya korban sistem. Orang fakir miskin itu korban sistem. Ya, gimana nggak jadi korban sistem kalau kata undang-undangnya begini, semua kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya buat rakyat. Mungkin dikira rakyat nggak ada kali ya. Ya. Rakyatnya majhul semua. Ya. Jadi negara seharusnya sudah punya sistemnya, cuma pengelolaannya nggak bagus. Ya. Sehingga kemiskinan masih di mana-mana. Mau sekolah susah, mau berobat susah, ya. Mau apa aja susah. Ya. Maka Islam datang, ini harus ditangani. Ya. Ini contoh peradaban ya, baru dalam urusan harta. Harta aja berperadaban. Islam datang harus diselesaikan. Ya. Siapa penyelesai kemiskinan pertama? Keluarganya. Kalau anaknya punya kemampuan, ayo bantu itu orang tua. Kalau orang tua punya kemampuan, bantu anaknya. Kalau punya bibi, punya bude bermasalah, ayo bantu keponakan-keponakannya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Ya. Karena aghna wa aqna ini sudah pasti terjadi dalam kehidupan. Itu sudah sunnatullah. Ya. Ya bisutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Tapi kalau peradabannya nggak becus, bodoh amat terhadap orang yang kesulitan. Jadi kalau keluarga sudah nggak bisa, masyarakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Karena istilahnya sedekah. Kalau belum bisa zakat, sedekah lil fuqara' wal masakin. Istilahnya itu orang-orang miskin, tanggung jawab kalian, baik orang-orang yang diberi kelebihan harta. Masyarakat nggak mau juga, negara. Allah katakan kepada negara, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Negara harus terlibat. Gimana ini kok banyak orang miskin ini? Negara seharusnya terpanggil, kepikiran istilahnya, tertuntut. Negara khud, ambillah, tagihlah. Siapa yang disuruh sini? Negara. Allah yang nyuruh negara. Ya. Nah, ini contoh peradaban. Nah, baru peradaban dari segi harta aja, ya. Kalau tidak didasari keimanan kepada Allah, manusia nggak punya motivasi. Ngapain sih nolong orang tua? Ya. Dikira kalau nolong orang tua itu kayak timbal balik gitu. Ya nggak, orang nggak suka lah begitu.
Tapi kalau kamu nolong orang tua, sesungguhnya kamu sedang melaksanakan perintah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bukti kamu udah ibadah kepada Allah dengan baik, kamu peduli terhadap kedua orang tua. Orang tua udah selesai, ayo kerabatnya wabidil qurba. Selanjutnya wal yatama wal masakin. Walaupun prakteknya bareng ya, tapi kalau baru bisanya bertahap ya bertahap lah. Wal masakin, tetangga, wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil. Jadi ada jaring sosial masyarakat. Sehingga nyaris dalam kehidupan kaum muslimin yang dibentuk oleh Al-Quran. Sehingga berperadaban, ya, nggak ada orang mengeluh, saya kesulitan ekonomi. Jadi ketika Allah mengatakan, aqna, surat An-Najm ya, wa annahu huwa aghna wa aqna, itu bukan berarti Allah menurunkan uang dari atau menurunkan makanan dari langit. Tapi Allah bentuk sistem jaringan sosial masyarakat. Di mana yang kaya harus peduli kepada yang miskin. Sekecil apapun yang kamu lakukan untuk orang miskin, bisa menjaga kamu dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya sepotong kurma itu apa? Walaupun cuma dengan 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, ya. Itu jangan dilecehin, ya. Ya kecuali kalau niatnya motivasi, ya. Ada celengan lewat ngasih 2.000, dikomenin sama temennya, kayak ke toilet aja 2.000. Ya udahlah gimana, daripada enggak 2.000 juga lebih baik, ya. Seperti semalam ya, ya. Kamu ini ngapal kok kayaknya apa evaluasi angka-angka melulu. Ya insya Allah lah. Mungkin hari ini angka, bulan ini angka, tahun depan insya Allah dengan semuanya mungkin ya manusia untuk setelah turun Al-Quran semuanya berubah, terutama dari segi akidah. Al-Quran mengatakan waja'alu lahu banina wa banatin, ya. Atau sebelumnya Allah katakan waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Apakah Tuhan itu dalam bentuk jin? Apakah Tuhan itu, ya kalau di negeri kita Nyi Roro Kidul, ya. Apakah keris? Allah sebut dengan kharaku. Ya. Kharaku itu apa? Ya, kalau bahasa kasarnya orang yang sangat-sangat tolol, gitulah. Bodoh luar biasa. Ya. Orangnya disebut akhraq. Ya. Dalam hadis tolong menolong, Allah Rasulullah katakan menolong akhraq itu fadilahnya luar biasa. Ya. Akhraq itu orang yang tidak ngerti apa-apa. Ya. Tiba-tiba mobil mogok, dia nggak ngerti mau ngapain nih mobil. Ya. Jadi orang seperti ini biasanya kalau ke bengkel suka dikerjain. Seharusnya cuma 100.000,
Wah ini Pak, jadi 1 juta. Karena nggak ngerti ya udah bayar. Akhraq. Ya. Maka orang akhraq, nolong orang akhraq itu pahalanya sangat besar. Ya. Ya. Di dekat rumah saya ada bengkel yang bukan non muslim tapi amanahnya luar biasa. Ya. Kalau memang ringan, dia bantuin setelah itu nggak usah bayar Pak. Rusak ringan aja. Wah itu kalau muslim itu luar biasa pahalanya. Dia nggak pernah kalau memang perlu 200 ya 200, 300 ya 300. Ya. Bukan mumpung itu. Wah ini aja mumpung orang nggak ngerti. Itu disebut akhraq. Rasulullah mengatakan nolong akhraq itu pahalanya sangat besar. Ya. Itu akhraq dalam kehidupan. Tapi akhraq di dalam akidah itu orang yang menganggap ya, benda adalah Tuhan. Begitu inginnya punya Tuhan, tiap orang punya Tuhan dari berhala yang ada. Ya. Sampai bila perlu, tepung pun dibentuk menjadi semacam manusia, kemudian dianggap ini Tuhan saya. Dan Umar bin Al-Khattab, kalau mengenang masa lalu seperti itu, antara sedih dan bahagia. Sedihnya, kok dulu saya goblok banget ya. Roti kok saya anggap Tuhan. Asal berbentuk kayak manusia Tuhan. Kalau lapar ya terpaksa lah dipotek. Dicubit itu roti dimakan. Kok Tuhan dimakan. Bahagianya Allah telah menunjukkan ini Tuhan yang salah. La ilaha. Ini bukan Tuhan. Yang Tuhan itu hanya Allah. Illallah. Ya. Jadi tidak ada peradaban kecuali dari akidah. Maka sering dipertanyakan. Ya. Ustadz, kan umat Islam sekarang udah baca Quran semua. Ya semua sih enggak sih ya, tapi ya banyaklah. Ya Allah alam, jumlah umat Islam kurang lebih 1,3 miliar. Kira-kira yang kenal Quran berapa miliar itu? Minimal kenal aja deh ya. Ya minimal 0,5 miliar lah. Ya. Kalau diperos-peros lagi yang betul-betul bisa jadi cuma 100 juta misalnya. Tapi kok asar sebagai pembentuk peradaban kok nggak tidak kelihatan. Ya ada banyak faktor ya. Ada faktor memang orang kafir sangat tidak suka kalau kaum muslimin bisa memahami dan melaksanakan Al-Quran secara benar. Fussilat 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. Sehingga umat Islam itu ya, ngomong istilah jihad aja harus hati-hati. Ya. Wah bisa-bisa kamu ini teroris. Padahal dia lagi menjelaskan Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita disuruh jihad. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Bahkan Al-Quran yang nyuruh kita angkat senjata. Wa qatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, angkatlah senjata, berperanglah. Ayat ini urutannya setelah ayat apa? Setelah ayat Syam. Ayat Syam berakhir di 100
87. 190 itu ayat perang. Oleh karena itu banyak perang-perang yang terjadi di bulan Syawal. Perang Uhud bulan Syawal. Hunain perang Syawal. Khandaq di bulan Syawal. Terus bagaimana bisa berperadaban? Syawal halal bihalal. Syawal traveling. Makanya tempat-tempat wisata kalau Syawal susah. Mau hotel susah, mau kendaraan susah. Ya karena umat Islamnya pada wah, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Jawa Timur ke Jawa Tengah. Wah. Ya udahlah mau diapain lagi. Yang penting nanti kalau halal bihalal ingatkan ayat ini ya. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Ya. Jadi memang ada faktor eksternal. Dan lebih musibah lagi, faktor ini nggak disadari, nggak tahu kalau dirinya diprospek supaya tidak mengenal Al-Quran itu nggak nyadar. Mau ngomong khilafah dicurigai. Padahal kalau baca Quran pasti ada kata khalifah. Antum baca akhir surat Al-An'am, wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wah, macam-macam lah. Ya, sangat terbatas waktu kita. Intinya, ya, ketika manusia atau bahkan diri kita diajak bersama Al-Quran, atas nama siapa itu salah. Di situ Al-Quran kemudian tidak memberi manfaat yang besar. Ya betul, atas nama siapa itu dalam ukuran tertentu insya Allah baik. Ya. Kamu ngapain nih? Menghafal setoran, murojaah, membaca. Ya. Atas nama nanti buat laporan ke wali murid bahwa anakmu sudah hafal 2 juz, bahwa anakmu sudah. Itu hati-hati, memang itu sebuah atas nama yang diperlukan. Tapi ada atas nama lain yang nomor 1. Andai kata nggak pakai laporan angka-angka tadi, ya. Tapi kalau atas nama nomor 1-nya benar, insya Allah hasilnya baik. Kamu ngapain ngafal? Iya disuruh kepala sekolah, iya disuruh kepala kelas, ya. Ada istilah disuruh pembimbing. Suruh siapa? Suruh pembina. Cuma itu doang. Iya, tapi kalau nggak gitu ntar itu salah lagi. Nggak taat katanya. Boleh itu sekian waktu, sekian wadah, sekian bulan ataupun tahun harus ada batasannya. Tapi yang nggak boleh hilang, nggak boleh tidak ada dalam diri manusia itu atas nama Allah. Yes. Saya sudah atas nama Allah, benar nih atas nama Allah, benar. Kira-kira kalau tidak dievaluasi masih membaca Quran enggak? Wah enggak, berarti mesti atas nama pembimbing apa kepala kelas, ketua kelas atau siapa. Kira-kira kalau enggak ada apresiasinya kamu ya tetap baca enggak? Tetap ngafal enggak? Enggak. Berarti belum atas nama Allah.
atas nama Allah itu kalau sudah seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita insya Allah secara umum sudah atas nama Allah. Andai kata nggak ada evaluasi, insya Allah tetap sholat 5 waktu. Tinggal berjamaah atau tidak, nah ini peningkatan lagi. Memang ada orang, ya, saya pekan ini pinginnya cuti dulu lah, nggak usah sholat dulu. Dari dulu juga udah sholat, nggak ada begitu. Pokoknya kalau ini sudah perintah Allah. Para muslimah ada dalam kondisi tertentu Allah katakan jangan sholat. Ya udah, karena sholatnya atas nama Allah. Kata Allah nggak boleh sholat, ya nggak sholat. Nggak bisa muslimah mengatakan, tapi saya masih siap kok, masih semangat. Iya, tapi kamu kan berhalangan. Jadi melaksanakan atau tidak ketika atas nama Allah, maka itu bisa berjalan dengan baik. Seperti apa sih Allah yang bagaimana yang kamu rasakan? Ya. Allah yang maha baik, yang maha memberi segala macam nikmat. Sehingga saya sadar bahwa lidah dan bibir saya ini penciptanya adalah Allah. Alam naj'al lahu ainaini wa lisanau wa syafataini. Masa iya Allah ciptakan ini hanya untuk ngobrol-ngobrol aja. Ya, ngobrol sana, ngobrol sini. Mana fungsinya untuk baca Quran? Apa iya ainain wa lisana wa syafatain hanya untuk apa? Ya, untuk hal-hal yang tidak diinginkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk mencela manusia, menghina manusia. Ya. Maka karena dia sadar, saya ingin gunakan pemberian Allah ini untuk yang diinginkan oleh Allah, yaitu berzikir atau secara khusus membaca Al-Quran. Allah yang seperti apa yang kamu ingin jadikan tilawah saya atau saya ber-Al-Quran ini harus atas nama Allah. Allah yang maha luas ciptaannya, yang maha banyak ciptaannya, yang besar ciptaannya. Karena Allah yang punya prestasi besar ini berhak menyuruh saya, ayo baca Quran, baca Quran. Itulah yang dimaksud dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Baca. Bacalah apa? Apa aja. Betul apa aja, tapi nomor satu tetap harus Al-Quran. Para ulama Islam zaman dahulu tidak rela punya murid udah baca semua kitab Quran nggak dibaca, nggak boleh. Ya. Harus Quran dulu yang kamu baca. Ya. Dulu saat lonceng SDIT pertama, ya, saya ikut terlibat di Condet dulu di Ma'hadul Khairat. Ya. Itu luar biasa cita-citanya. Ya. Cita-citanya itu memang ya, 1 tahun murid itu harus hafal 1 juz. Jadi 6 tahun hafal 6 juz. Ya. Ya maklum lah, belum paham lapangan. Ya. Masih semangat aja. Ya. Lapangannya kayak apa? Ya. Akhirnya ya seperti apa yang sedang terjadi saat ini. Ya. Ya. Walaupun pada akhirnya saya sudah tidak dilibatkan lagi setelah eksis. Ya.
Dan alhamdulillah dengan seizin Allah, mungkin karena dulu waktu launching saya terus ikut terus rapat-rapatnya, ya. Dengan diskusi-diskusi yang ada, ya. Ada yang yakin, ada yang kurang yakin dulu. Yang kurang yakin mengatakan, ya, memang SD itu yang diajarin Quran semua apa? Ya. Yang dari Jawa Barat mengatakan, nanti gimana nih pelajaran bahasa Sundanya? Kan itu juga kurikulum katanya. Ya itulah yang ada di lapangan sekarang. Ya. Ala kulli hal, ya, semangat SDIT atau organisasi namanya JSIT, ya, dengan segala keterbatasannya, yang nggak boleh hilang semangat menghidupkan Al-Quran itu, yang nggak boleh hilang. Karena saat pertama dibentuk, ya, yang pertama itu namanya apa? SDIT Nurul Fikri yang pertama. Ingin mengadopsi karena pendiri-pendirinya adalah semua mahasiswa dari Jepang. Ya. Ingin memadukan antara mahasiswa-mahasiswa yang dari Timur Tengah dengan dari Jepang. Ya. Hasilnya SDIT. Ya. Terpadu bukan termahal ya. Kalau ada yang mengatakan termahal tadi korban sistem. Ya. Umat harus memikirkan bagaimana dibalik mahal tapi insya Allah semua bisa menjangkau. Ya. Jadi okelah, mungkin sekarang tersisa semangat Qur'annya, ya. Sudah bagus, namun harus tetap diingatkan, harus tetap dihidupkan atas nama Bismi Rabbik. Quran yang betul-betul karena panggilan dari Allah, karena tuntutan dari Allah. Allah yang sudah sangat baik, karena kata Rabb itu menunjukkan Allah yang banyak berjasa, dan kita sebagai manusia banyak berhutang budi. Siapa yang merasa berhutang budi harus bayar. Bayarnya apa? Cukup dengan kamu taat kepada Allah, cukup kamu dengan banyak baca Quran, karena pasti kamu banyak ibadah saat itu, dan dia berhak untuk itu karena dia menciptakan diri kita. Wabil khusus alat baca itu. Walisana wa syafatain, dia menciptakan. Jadi ketika atas nama Allah, sejak awal bersama Al-Quran, maka pembahasan semalam, ber-Al-Quran dengan penuh cinta. Karena cinta ada rindu. Karena cinta ada bahagia. Dan seterusnya lah, ya. Nggak usah bahas masalah cinta, semua udah paham semua lah kalau cinta-cintaan. Ya. Khususnya ada cinta, ada cemburu. Cemburu, jiwanya harus cemburu. Gimana sih? Kok semua ada waktunya? Buat makan ada waktunya, buat gadget ada waktunya, buat makan, buat minum ada. Kok giliran buat Quran kok nggak ada aja waktu? Cemburu lah. Ya. Ada apa diri saya ini? Ya. 24 jam semua untuk Al-Quran, 30 menit nggak ada waktunya. Memang kamu itu makhluknya siapa sih? Kamu jadi sendiri gitu. Ya. Bim salah bim, jadi kan enggak. Kamu itu yang menciptakan adalah Allah. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqnya apa? Bentuk ciptaannya apa? Dirimu. Khalaqal insana min 'alaq. Dan kata al-insan di sini, di ayat sebelum ini, surat sebelum ini sudah diingatkan.
kamu itu makhluk spesial. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu itu sebaik-baik ciptaan manusia. Sehingga ketika Allah katakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Kamu itu menjadi ahsanut taqwim kalau hidupmu terus bersama penciptanya, bersama Allah. Ya. Jadi kita belum bisa bangga itu ya. Kalau anak didik kita, Masya Allah, juara olimpiade di Rusia. Ya. Tapi bagaimana hubungannya dengan Allah? Bagaimana sholatnya? Bagaimana kecintaannya terhadap Al-Quran? Bagaimana ya kecintaannya terhadap Islam? Bagaimana akhlaknya terhadap kedua orang tua? Berproses Ustadz. OTW katanya. Sedang dalam proses. Iya, prosesnya benar nggak? Ya. OTW-nya on the track nggak? Ya. Tahu-tahu nanti anak itu udah besar, lah tambah hebat, ilmunya tambah tinggi, tambah jauh dari Allah. Tambah nggak suka sholat, nggak suka Al-Quran, nggak suka membahagiakan orang tuanya, birrul walidain. Ya, sampai ada seorang ilmuwan yang sangat tinggi ketika punya anak seperti ini, sementara melihat orang lain anaknya sederhana, nggak punya ilmu tinggi-tinggi, cuma birrul walidainnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, langsung dia berubah pikiran. Nggak ada nikmat-nikmatnya hidup seperti ini. 5 anaknya S3 semua. Satu di Jerman, satu di Prancis, satu di Amerika, satu di Jepang. Tapi dia tidak melihat semua anaknya itu punya semangat birrul walidain. Maka dia rubah cara pikir dia di dalam membina anak-anak. Dan insya Allah JSIT kita ya, harus tetap menerapkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya. Alaq itu artinya apa? Ya istilahnya segumpal darah itulah. Ya. Maka Allah menyebut alaq, salah satu pengertiannya adalah saat itu manusia sudah menjadi saat alaq. Ya. Berarti cikal bakal sebagai manusianya sudah mulai terbentuk. Ya. Kan biasanya Allah menyebut nutfah kan. Khalaqakum min nutfah. Tapi di sini kok alaq. Ya. Karena memang lagi berbicara tentang diri manusia. Kalau nutfah masih bahan baku. Tapi kalau sudah alaq namanya embrio. Kalau sudah alaq berarti sudah terjadi pembuahan terhadap sel telur itu. Kurang lebih 3 pekan dia alaq. Alaqo itu asal artinya apa? Nempel. Ya. Jadi kalau segumpal darah, kenapa nggak disebut aja ya min damin misalnya, ya. Tapi disebut alaq. Karena di balik nempel itu ada kemahakuasaan Allah yang lain. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Maka para ulama mengatakan kamu itu cikal bakalnya disebut alaq. Supaya sadar bahwa hidupmu itu pasti nggak mungkin mandiri, pasti harus nempel. Nempel yang pertamanya utamanya kepada Khaliknya. Nempel kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari alaq ada kata apa? Alaqah. Alaqah artinya apa? Hubungan. Jadi manusia itu nggak punya hubungan dengan Allah penciptanya. Nggak bisa punya hubungan dengan manusia yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaqah dengan orang tuanya, dengan kerabatnya dan seluruh kaum muslimin. Manusia harus punya alaqah karena awalnya dia adalah makhluk yang alaq. Makhluk yang berhubungan dengan dinding rahim itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum ketika Allah mengatakan tentang penciptaan manusia, ya, khalaqal insana min 'alaq, Allah ingin agar manusia itu dekat dengan Allah sebagai penciptanya dengan sarana Al-Quran. Ini yang harus kita sadari. Kenapa SDIT harus selalu ada Al-Quran? Ya. Ya silahkan kalau mau biar punya daya jual. Sebetulnya nggak usah begitu juga jualan sendiri kok. Ya. Udah laku sendirilah kalau sama Al-Quran itu, nggak usah dipikirin itu. Ya. Karena kalau kita ribut biar punya daya jual, ujung-ujungnya di dalamnya nggak Quran banget gitu. Kan malu kita kepada Allah. Ya. Dikit-dikit Quran, tapi di dalamnya ya ala kulli hal aja gitu. Yang penting nyantol aja gitu. Nggak diperkenalkan Al-Quran sesungguhnya itu seperti apa. Ini bisa seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Kamu jangan bangga orang mengira kamu itu insyaallah itu akan membuat kenal Al-Quran, dekat dengan Allah. Padahal di dalamnya nggak gitu-gitu amat kok. Jadi harus tertantang ya. Dan kalau sudah seperti itu, ya, nggak usah digembar-gemborkan, orang nggak tahu. Ya. Kalau sekolah di sini, insya Allah orang jadi mengenal Al-Quran. Baca ayat lain, Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Allamal Quran. Kenapa? Khalaqal insana allamahul bayan. Jadi setiap ada ya, isu penciptaan manusia, Allah ingatkan isu atau penjelasan tentang Al-Quran. Allah menjelaskan Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dua ayat berikutnya kemudian khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Ya. Jadi ayat-ayat penciptaan manusia harus membuat kita sadar bahwa ya, kita tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya, yang sesungguhnya kalau manusianya tidak dikembalikan kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah. Ya. Dan kita sebagai pengelola pendidikan, insya Allah kalau kitanya dikenal oleh malaikatnya memang orang senang Al-Quran. Quran itu ibarat cahaya memancar. Insya Allah anak didik kita kena bias cahaya itu. Al-Quran itu bagaikan utrujah, bau yang harum. Insya Allah anak kita mencium itu bau keharuman
daripada sekolahnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya, pegawai-pegawainya semua beraroma Al-Quran, insyaallah. Beraroma Al-Quran itu yang nggak bisa pakai seperti parfum, gitu nggak bisa. Supaya beraroma Al-Qurannya tadi semalam ya kita melatih diri bersabar-sabar dengan Al-Quran. Ya. Baru 5 menit mau shadaqallahul adzim nggak bisa. Sabar dulu 20 menit. Boleh baru shadaqallahul adzim. 20 menit, tanggunglah 30 menit lah. Sabar. Sering-sering begitu itu membuat manusia beraroma Al-Quran. Ya. Demi untuk sholat malam, ya. Rutin apapun yang harus dikerjakan, dikerjakan. Itu akan beraroma Al-Quran. Karena memang aroma Al-Quran itu kuatnya di waktu malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tema khalqul insan, penciptaan manusia, yang kedua. Kalau yang pertama tadi dalam rangka mengembalikan manusia kepada Allah dengan sarana wahyunya. Tema yang kedua, penciptaan manusia itu untuk menunjukkan manusia adalah makhluk yang hina. Ya. Alam nakhlukum mimma'im mahin. Jadi wajar jika dalam diri manusia ini banyak unsur-unsur mahin, ya. Yang namanya pakaian dalam itu, ya, sudah pakai seharian dikasih orang, emang ada orang yang mau? Ini bisa dicuci dulu, enggak. Kalau pakaian dalam itu ya khusus buat pemakai itu sendiri. Tusuk gigi itu kecil, ya. Habis dipakai, ada orang nanya, ada tusuk gigi? Ada nih Pak, ini bekas saya. Tapi sudah saya cuci kok barusan. Emang ada yang mau? Tusuk gigi doang nggak mau. Mahin. Ya. Semua yang keluar dari manusia itu mahin. Keluar dari badan, namanya keringat, mahin. Harus dicuci. Apalagi keluar dari belakang, depan, mahin. Keluar dari mulut, mahin. Keluar dari hidung, mahin. Manusia itu makhluk mahin. Alam nakhlukum mimma immahin. Maka jangan potensi mahin ini lebih dihinakan lagi ketika manusia itu jauh dari penciptanya. Maka di balik mahin ini kembalikan lagi kepada penciptanya. Ayo baca Quran, ayo sholat, ayo berdakwah, ayo beribadah. Maka saat itu Rasulullah bersabda begini, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk." Demi Allah yang menggenggam jiwa saya ini, ketika kamu berpuasa, bau mulutmu itu di sisi Allah. Ya. Karena di sisi Allah jangan coba-coba mengetes. Ya. Benar enggak katanya lebih harum dari parfum yang termahal. Bukan di sisi kamu, di sisi Allah. Bodoh amat di sisi manusia, yang penting di sisi Allah. Atyabu indallah. Itu salah satu contoh kalau berpuasa. Begitu juga kalau dia bersama Al-Quran, tilawahnya menghafal. Ya. Ya, untuk atas nama seperti ini loh. Ya. Quran itu harus ditekuni. Ya. Kalau memang harus habis gimana, kita harus menyiapkan angka-angka bahwa anakmu sudah hafal 2 juz. Ini setorannya tiap hari ya ada kadang 2 ayat, ada 3 ayat dan seterusnya. Iya itu betul. Tapi ini
dilupakan. Ya. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat tabiin nggak ada tuh angka-angka. Tapi yang ada adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ya, jangankan zaman tabiin, di zaman saya menghafal aja nggak ada tuh pakai laporan-laporan. Ya. Hafal ngapal aja terus. Nggak ada tuh pakai liburan-liburan ngafal kok. Gara-gara tanggal merah nggak ada setoran gitu ya. Manja amat hidup. Ngafal ngafal sebagai bersama Al-Quran sebagai aktivitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah itu aslinya. Sekolah dengan segala kurikulumnya ini sarana, esensinya nggak boleh hilang. Yang ketiga, di balik khalaqal insan ketika menjelaskan tema-tema penciptaan manusia untuk mengingatkan bahwa manusia dulu itu kamu nggak ada. Ya. Sebetulnya antum lahir tahun 80. Ya. Jadi tahun 79 antum di mana? 78 di mana? 77 di mana? Kalau 90 itu kamu ada, berarti siapa yang mengadakan? Maka ayat-ayatnya seperti itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Alam yakun nutfatan min qabl. Di ayat yang lain walam yaku syai'a, kamu itu dulu nggak ada apa-apanya, nggak ada sesuatunya sama sekali. Jangankan wujud makhluknya, namanya aja nggak ada. Kemudian kamu ada. Maka Allah mengingatkan yang mengadakan kamu itu Allah. Ya. Dan 60, 70, 80 nggak ada lagi. Istilahnya apa? Tsumma nu'idukum. Kemudian Allah mengembalikan kamu ke tanah lagi. Nggak ada lagi. Tapi kemudian ada lagi. Tsumma nukhrijukum taratan ukhra. Maksudnya di akhirat. Nah kondisimu di akhirat itu bagaimana nanti? Tergantung saat di dunia itu kamu ngapain. Maka Allah inginkan supaya nanti kalau ada lagi dirimu itu dalam kondisi yang baik, maka saat di dunia ini kembalikan kepada Al-Quran. Itu tema di dalam Al-Quran, tema yang sangat dominan. Al-Hajjat ya ayuhan nasu in fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin yang enggak berikan akhirat padahal Allah yang dirimu nanti lagi. Itu buktinya dulu kan kamu ada, kemudian ada lagi, sebentar lagi ada lagi, kemudian ada lagi dan ada seterusnya. Yang menciptakan kamu dan mengulangi kamu ada lagi. Maka jangan sakit ada lagi kamu susah. Supaya Al-Quran yang membantu maka dari akhir Muhammad wa ala alihi
Ya Bapak Ibu kemungkinan masalah sinyal ya. Ah, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin memberikan pertanyaan. Biasanya nanti ada satu untuk online ya. ¿Cómo está? Baik, ada dari online? Iya Ustadz, boleh izin Ustadz? Satu Sebentar. Ustadz Arif, ini online dulu apa offline dulu? Suaranya kurang jelas ya Ustadz. Ya, kita tunggu. Mungkinan sedang pertanyaan dari offline ya, Bapak Ibu. Bentar ya. Baik. Ya, kurikulum zaman Rasulullah itu nggak ribet-ribet kayak kita begini. Yang penting dikerjain aja lah. Nggak pakai laporan-laporan, nggak ada komputer juga. Ya. Jadi intinya di zaman Rasulullah pengajaran Al-Quran adalah seperti yang selalu kita bahas di majelis Al-Quran tiap Sabtu pagi ini. Atau yang kita bahas di mukhayyam-mukhayyam Quran kita. Ya. Adapun apa yang ada di lapangan, ya, dinamika apa yang di lapangan, itulah istihad-istihad kita, itulah kemampuan-kemampuan kita. Ya. Yang penting upaya pembekalannya jangan berhenti. Kita tidak ingin mengatakan, wah jangan-jangan kurikulumnya salah nih. Wah jangan-jangan enggak. Ya. Selama semuanya sudah didasari oleh niat yang baik, maka insya Allah di sisi Allah niat-niat kita itu sudah diterima. Apa yang sudah ada itu istilahnya ya memang baru seperti ini ya Allah kemampuan kami. Ya. Maka salah satu metode yang harus tidak boleh ada, tidak boleh nggak ada dalam pengajaran Al-Quran itu adalah ngumpul. Ya. Cara apa aja ngumpulnya? Ya. Insya Allah walaupun online, insya Allah ngumpul karena hadisnya mengatakan apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ayolah berkumpullah kalian untuk Al-Quran. Ya. Nah, karena itu salah satu adab ngumpulnya adalah harus totalitas. Ya. Jangan sampai ngumpul belum sudah ya, sudah request dulu. Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama ya.
Ya kalau sudah begitu, ya gimana bisa menikmati? Jadi sudah harus totalitas. Insya Allah setengah jam ke depan itu waktu saya untuk Al-Quran. Jangan dipotong-potong lagi, ada ngobrolnya, ada gadgetnya, ya. Atau kalau sudah niatnya sejam ya sejam. Kalau sudah niatnya 3 hari ya 3 hari. Ya. Jangan pakai kata berhubung, ya. Berhubung titik-titik, ya. Kita ya, segerakan misalnya. Ya. Nah, ini catatan-catatannya seperti itu. Ya. Al-Quran itu butuh proses. Ya, kalau masalah semalam yang nanya di sini ya, kenapa Allah menggunakan fisitati ayam? Ya, ya. 6 hari. Padahal Allah bisa kalau mau sekarang jadi-jadi. Ya. Tapi Allah ingin mengajarkan bersabarlah untuk sebuah proses. Ya. Ber-Al-Quran juga begitu, sabarlah berproses. Jadi karena proses, jangan sibuk dengan istilah apa? Metode cepat. Mau baca Quran, metode cepat. Mau menghafal, metode cepat. Mau belajar tafsir, metode cepat. Ya. Nggak ada yang lebih cepat tuh kecuali mati syahid. Mati syahid baru boleh. Selain itu semua berproses. Ya, ya kalau pakai istilah metode cepat, ya setelah itu tetap diproses lagi. Ya. Menghafal metode cepat, sebulan 30 juz. Ya. Ternyata yang dihafal cuma kata 30 juznya aja, 30 juz, 30 juz. Tetap berikutnya harus diproses. Ya. Jadi sabar dengan proses-proses. Ya. Ya namanya berusaha, ya kita nggak bisa nyalain juga. Ya. Setahun harus hafal 1 juz. Ya. Coba cita-cita boleh aja. Tapi dalam kenyataannya bisa jadi sebulan dapat setengah juz, sebulan dapat 5 halaman. Ya, ya begitulah. Jadi hasil-hasil itu jangan selalu dianggap negatif. Wah gagal, wah nggak bakat. Padahal anaknya udah rajin, bisa nggak bakat-bakat juga. Ya. Ntar bakat tapi nggak mau ngafal juga. Ya. Yang penting Al-Quran yang membuat manusia Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Manusia yang mau dekat dengan Allah lewat wahyunya, manusia yang memuliakan dirinya di balik potensi kehinaan dalam dirinya, manusia yang selalu menyiapkan kehidupan akhiratnya insyaallah. Itu esensinya. Kalau soal bagaimana kurikulum itu teknis, silakan kalau antum berapa ya mengurung diri menciptakan sebuah kurikulum tertentu silahkan ya. Yang penting kurikulum apa saja esensinya tetap sama, harus membuat manusia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Afwan mungkin jatah akhwat satu, ada akhwat? Akhwat saya ada, pertanyaannya belum ada, kita kasih ke ikhwan dia.
Ya tentu semua nas dalam Al-Quran peradaban. Ya. Walaupun zahirnya itu hanya sebuah akhlak personal. Jadilah orang yang mudah memberi salam. Jadilah orang yang mudah membantu orang lain dengan memberi makanan. Jadilah orang yang banyak sholat malam di waktu malam. Ya. Sepertinya personal. Tapi coba bayangkan, mana mungkin ada peradaban kalau personalnya tidak berkualitas. Peradaban itu hanya ada di dalam masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menjadikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tujuan utama dalam hidupnya. Ya. Begitu juga kehidupan akhirat. Kesimpulan besarnya Islam ini selalu mengingatkan, ya, kalau kamu sukses hablum minallah, kamu harus sukses hablum minannas. Kalau kamu sukses hablum minannas, kamu harus sukses hablum minallah. Dua ini aja. Ya. Afsus salam, wasilu bil arham, wa tut'imut ta'am, 3 poin minannas. Ya. Hablum minallah. Ya, memang ayatnya semua mengarah kepada sejak awal Al-Quran harus membuat kamu memikirkan tentang punya prestasi belum minus. Suara hilang ya Ustaz. Infonya memang dari lokasi Minallah. sinyalnya nggak bagus. Ya. Setelah itu kalla balla tukrimunal yatim hablum minan nas. Ya. Jadi kalau saja kesadaran manusia dalam dua ini terbangun dengan baik, sarananya adalah Al-Quran, ya tadi memang aslinya hidup ini enggak ada kemiskinan. Kemiskinan itu korban daripada hablum minan nas yang tidak berjalan dengan baik. Persis seperti dikatakan oleh Allah, wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya. Jadi yang kaya nggak boleh merasa ya karena saya hebat. Itu yang Allah ingatkan, jangan sampai kaya tapi modelnya kayak Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya ini ya karena saya yang hebat. Tapi siapa yang mengatakan saya bisa kaya ini? Hadza min fadli rabbi. Karena Allah yang ngasih saya. Supaya saya menjadi penyalur terhadap yang lain. Namanya sedekah, namanya infak, namanya zakat. Ya. Boleh mulainya hablum minan nas dulu untuk bisa menjadi hablum minallah yang baik. Boleh hablum minallah dulu yang baik. Ya. Maka ketika ada manusia nggak seimbang dalam seperti ini, maka Rasulullah mengatakan kalian bukan orang soleh. Sekelompok ummahat
Ibu-ibu datang kepada Rasulullah. Kata si ibu A, suami saya begini ya Rasulullah begini. Pokoknya menyakiti lah. Kata ibu B, suami saya juga begitu ya Rasulullah. Rasulullah bingung. Ini gimana suaminya kok pada jahat-jahat semua begini. Ya. Padahal tiap hari ngajinya sama saya. Padahal tiap hari sholat jamaah sama saya. Ya. Kok sama istrinya pada jahat begini. Bersolat jamaah tiba-tiba Rasulullah bangun kultum. Kultum tiba-tiba langsung lastum bikhiyarikum. Kalianlah bukan sahabat-sahabat yang terbaik. Ya. Enggak ngomong jahat juga. Ya. Ya. Lastum bikhiyarikum. Ya. Ya. Kalau memang bisa begitu ya begitulah ya. Kalau jangan sampai mau nyebut orang kafir aja nggak berani. Non muslim. Yang penting ada bau-bau muslim. Cuma beda nonnya aja. Mau ngomong haram takut non halal. Mau nyebut zina takut zina islami. Naudzubillah. Mana ada zina islami. Jadi akhirnya Rasulullah mengatakan kalian bukanlah sahabat yang terbaik. Ada apa ya Rasulullah? Khairukum li ahlikum. Kalian belum menjadi sahabat baik, muslim yang baik sebelum kalian juga baik terhadap istri kalian. Dan istri merupakan hablum minan nas yang terdekat bagi manusia. Wa ana khairukum li ahli. Aku aja paling baik terhadap keluargaku. Ini harus selalu seimbang ya. Baru di situ terjadi peradaban. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ini bahagia terus karena dibahagiakan oleh suaminya, kan enak waktu dia ngasuh anak-anaknya. Ya. Itu ngasuh anaknya dengan senyum, walaupun begadang senyum, walaupun harus ya katakan ngurus kamar mandi dan seterusnya tetap senyum karena merasa dibahagiakan. Dan anak yang tumbuh dalam asuhan ibu yang selalu bahagia, ya otomatislah tumbuh dengan enak. Ya. Anak itu merasa, ini ibu saya bahagia atau enggak waktu ngurus saya itu. Membias itu. Ya. Jangankan anak, masakan ibu-ibu aja beda itu rasanya. Ibu-ibu yang masaknya dengan bahagia sambil nyanyi-nyanyi. Ya. Dengan ibu-ibu yang masaknya kalau kaku. Ya. Mau silat atau mau masak. Habis nggak masak salah. Ya. Masak salah juga. Itu bisa berpengaruh. Ya. Ya. Koki-koki profesional itu kalau jiwanya nggak tentram, jiwanya bermasalah, nggak mau masak. Karena takut nanti masakannya dirasain oleh orang, lah kok beda, nyambung. Makanya Maryam itu diingatkan oleh Allah, Allah tahzani. Fanadaha min tahtiha, Allah tahzani. Wahai Maryam, jangan sedih. Karena kalau sedih kesian anakmu ini terbawa. Ya. Makanya Rasulullah mengingatkan para suami jangan membuat sedih para istri. Ya. Nanti dia berpengaruh dalam mengasuh anak dan anak yang diasuh oleh ibu yang selalu sedih ya menghasilkan peradaban yang tidak berkualitas ya. Dan Allah inginkan kebahagiaan manusia itu harus dari dua, kebahagiaan hablum minallah, sumbernya hablum minallah, dan kebahagiaan sumber hablum minannas. Nggak bisa hanya dari satu aja. Bodoh amat suami begini, yang penting saya banyak zikir. Insyaallah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nggak bisa. Ya. Kecuali kalau memang sudah ujiannya ya. Memang sudah balaknya begitu ya. Ya. Tapi suami juga jangan memposisikan diri. Memang saya ini balak buat kamu, jadi kamu harus sabar. Nggak boleh juga.
Harus tetap tunjukkan bahwa saya adalah nikmat yang Allah hadirkan untuk kamu. Udah kamunya pakai semata lagi, udah melayang itu ya. Demikian insyaallah, mohon maaf yang online suara saya terbatas. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jazakallah, ditutup sehat-sehat. sendiri tertibatnya. Siap, Ustaz. Sehat-sehat, Ustaz ya. Syafakallah. Sehat-sehat, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, afu minkum atas segala keterbatasan karena Gurunda juga masih kurang sehat ya. Pulang dari Lampung, Bu Indri. Kita doakan selalu ya Bapak Ibu, semoga beliau sehat-sehat, walafiat, juga para asatizah yang ada di grup ini mengingatkan karena kita sudah ada di penghujung trimester ini, mengingatkan untuk kembali melakukan daftar ulang ya Bapak Ibu. Nanti silahkan dihubungi Bu Rani. Demikian Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu pada kelanjutan kuliah Riayah di pekan mendatang. Untuk pekan ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenal bikin aja nih.